Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, al-mab'uthu rahmatan wa muhdah. Wa haqqika ya habibi inna qalbi yatiru idha dhakartuka fi khayali. Fa kaifa idha ra'aitu bi ummi ra'si jamal al-husni fi ihdal layali. Allahumma salli wa sallim ala dhalikal mahbub alladhi tasilu bihi ila a'zamil marghub ila mahabbati 'allamil ghuyub. Wa sallallahumma wa sallim ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para pemirsa Jazbah Al-Ma'wa Lombok dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kehidupan sehingga kita dapat menikmati rasa daripada 10 hari kedua di dalam bulan Ramadan, yakni memasuki fase bulan yang kita kenal dengan fase maghfirah. Maghfirah diambil dari kata ghufranallah, yakni apa? Bentuk daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini timbul pertanyaan yang paling penting, mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fase rahmat sebelum memulai dengan fase maghfirah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk ajral bil asbab, yakni untuk jalan menuju asbabnya Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah dengan asbabnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk melihat daripada alam semesta ini dengan kacamata pandang rahmat. Bahwasanya manusia memiliki dua pandangan, yakni ainun 'alal haqq wa ainun 'alal khalq. Yakni mata untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mata untuk melihat kepada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala kepada sesama manusia. Dengan alasan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan fase kedua di bulan Ramadan, yakni fase maghfirah. Untuk menyiapkan diri kita bahwasanya sesungguhnya apa-apa yang telah kita laksanakan dari amalan soleh kita, dari hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu adalah bentuk daripada apa? Bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati kita, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia beserta rahmatnya kepada kita, mustahil kita bisa melaksanakan apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sehingga ketika kita masuk ke dalam fase kedua, yakni fase maghfirah, kita benar-benar beribadah dengan ideal, benar-benar mengharapkan pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Jazbah Al-Ma'wa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Ini artinya bahwasanya katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini adalah salah satu titik fokus kita terhadap fase maghfirah Allah Subhanahu wa taala di dalam 10 kedua di bulan Ramadan. Bahwasanya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya mengharap pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak daripada apa yang kita laksanakan, ada beberapa fase dan kehidupan yang pernah kita lalui, terkadang kita sadar dalam melakukan hal tersebut dalam penuh kesalahan. Ada juga kalanya kita tidak sadar dalam melaksanakan hal perintah Allah yang nyatanya kita gagal dalam melaksanakan hal tersebut. Maka dari itu, di fase kedua di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan fase maghfirah, yakni fase ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan sebutan qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yakni orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Lihat bagaimana rahmat Allah terhadap maghfirahnya kepada hambanya yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang melampaui batas kepada diri mereka, terhadap diri mereka sendiri dengan sebutan hambaku. Tidak memanggil mereka dengan sebutan qul ya aduwi. Tidak mengatakan katakan kepada musuh-musuhku. Akan tetapi mengatakan kepada hamba-hambaku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai segala sesuatu itu dengan rahmat, sehingga ketika seorang hamba datang kepada Allah dengan segudang kesalahan, dengan lautan dosa, dengan tinggi dan menjulangnya kesalahan dan juga dosa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi hamba tersebut,
Allah menerimanya dengan tulus dan juga tidak mengungkit kesalahannya kembali. Maka di fase kedua di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan fase maghfirah kepada kita untuk apa? Untuk kita benar-benar intahizil fursah, yakni menggunakan fursah atau kesempatan tersebut untuk apa? Untuk mengamalkan amalan soleh sebanyak-banyaknya, untuk mempertebal tilawatil Quran kita, untuk memperbanyak amalan soleh kita, dan juga untuk mempertebal tilawah kita dan juga tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang maghfirahnya adalah maghfirah yang tidak terbatas. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan nama Ghafurur Rahim, yakni Maha Pengasih lagi Maha Mengampuni. Bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fase ini sebagaimana fase orang-orang untuk selalu mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia yang sadar melakukan dosa, bahkan ada juga di antara mereka yang bahkan lebih banyak lagi yang tidak sadar dalam melakukan dosanya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dimana yang tetap kita lantunkan dan lebih baiknya untuk kita lantunkan baik itu di pagi hari dan juga di waktu petang. Apa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang dimana yang artinya adalah Allahumma ya Allah, aku memohon ampunan kepada Engkau ya Allah dari untuk menyekutukan diri Engkau sedangkan aku mengetahui hal tersebut. Dan aku berlindung kepada dirimu ya Allah, pada Engkau wahai Allah ya Rabbal Alamin, daripada menyekutukan Engkau dari sesuatu yang tidak aku sadari. Karena apa? Manusia selalu lalai dalam dirinya sendiri. Itulah hakikatul istighfar. Banyak yang mengartikan istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan. Akan tetapi bentuk dan hakikat daripada istighfar atau memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan hakikatul abd, yakni hakikat daripada seorang hamba, yakni merasa selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Sayyidah Aisyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam satu malam suntuk, bahkan diriwayatkan sampai kaki beliau terpecah-pecah saking lamanya berdiri untuk melaksanakan salat. Kemudian ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Padahal laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu, baik itu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga daripada dosa. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau adalah jawaban yang sangat mulia, yang sangat epik sekali. Mengatakan bahwasanya afala akunu 'abdan syakura. Karena sesungguhnya fase maghfirah adalah fase yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa innahna, sesungguhnya kita ini gharqanin fi ni'matillahi tabaraka wa taala. Kita tenggelam di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hijab yang ada di dalam hati kita menjadikan kita tidak bisa melaksanakan atau bahkan tidak sadar terhadap nikmat itu sendiri. Allah memberikan kita musibah bukan untuk menyiksa kita, akan tetapi untuk menarik kita kembali kepada dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan fase maghfirah ini untuk menempa kita, untuk tetap mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur menjadi seorang hamba. Karena wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah berfirman sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa dan kadar bersyukur. Maka dengan fase maghfirah ini Allah Subhanahu wa taala selalu menekankan kita untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyenangi orang-orang yang berputus asa akan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang nafsul ammarah bisu, nafsu kita mengajarkan kepada kita, bahkan membisikkan kepada kita untuk janganlah kita kembali kepada Allah. Kita ujung-ujungnya berbuat dosa. Akan tetapi apa yang diinginkan oleh Allah, meskipun 100 kali kita melakukan hal yang buruk, terjerumus ke dalam keburukan, terjerumus ke dalam dosa, selama kita sadar dan kita menyesal akan dosa tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni kita tatkala
kita sadar akan dosa tersebut dan juga kita menyesal terhadap apa yang telah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita dan menyambut kita dengan maghfirah yang sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan fase yang ketiga adalah itqun minan nar, yang membebaskan manusia dari api neraka. Karena di dalam neraka hanyalah orang-orang yang bergelimangan dosa dan bergelimangan maksiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menekankan kepada kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan yang ada, memanfaatkan hari-hari kita untuk selalu berzikir kepada Allah dengan tilawatil Quran. Untuk selalu menghidupkan diri kita dengan Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran. Inilah salah satu tips bagi kita untuk menjalankan fase maghfirah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak tatkala kita sudah menghadapi hari 1 Syawal, kita ibarat bayi suci bersih dan baru dilahirkan. Maka dari itu, marilah kita jangan sampai melewatkan kesempatan ini, wabil khusus di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu, umur manusia tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Bisa jadi kita sekarang tertawa, bisa jadi sekarang kita bersenda gurau, akan tetapi jangan lupa sesungguhnya qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang lari daripada kematian, sesungguhnya kematian akan selalu mendatangi kita. Namun jangan takut akan kematian, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menerima taubat dan ampunan kita. Selama kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, selama kita optimis terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maghfirahnya, maka marilah kita sama-sama untuk meningkatkan spirit dan semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita menjadi puasa yang ideal, menjadi puasa yang imanan wahtisaba, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ma'al ulama wal anbiya wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberkahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di hari kemudian. Khairul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.